Horas madi ida saluhna, kita akan memulai ibadah prapaskah keluarga. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah menderita dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Melalui salib, keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita peroleh. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada masa-masa Prapaskah ini, hari keempat, tertulis dalam Lukas 21 ayat 19, demikian bunyinya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian firman Tuhan. Tema, tetaplah bertahan. Saudara, dengan adanya pandemi, banyak orang yang mengalami musibah. Entah itu karena kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak keluarga, atau terjangkit virus corona. Harga sandang pangan yang sangat melambung tinggi, bahkan langka. Di samping itu kita mendengar dan melihat melalui media sosial, televisi, bencana alam di mana-mana. Banjir bandang, gempa, kecelakaan, dan bahkan perang antara Rusia dan Ukraina. Bagi banyak orang yang mengalami pandemi COVID-19, kemudian harus mengalami bencana alam, bisa dikatakan sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Tidakkah mengherankan jika kita bertanya-tanya, mengapa semua itu harus terjadi? Seiring dengan itu, hati kita menjadi sangat sedih. Saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap orang tentu pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa kritis, pergumulan ataupun cobaan yang sangat berat, tantangan kehidupan yang amat berat, seringkali membuat sebagian orang terjerumus untuk mencari kekuatan-kekuatan dunia ini untuk menolongnya. Tak jarang pula keadaan yang sedemikian itu mengguncang kepercayaan kita kepada Allah. Lebih buruk lagi, hal tersebut membawa kita pada lembah dosa yang semakin dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberitahukan tanda zaman yang akan melanda orang Yahudi dan orang Kristen serta hari kiamat. Yerusalem akan hancur, Bait Allah akan menjadi puing reruntuhan, dan rakyat Yahudi akan dibantai oleh pedang. Bangsa-bangsa akan bertikai, kehancuran ekologi atau lingkungan hidup, munculnya penyakit yang dapat merenggut nyawa, dan iman kepercayaan orang Kristen diuji kemurniannya melalui penganiayaan. Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang menakut-nakuti umatnya, termasuk tidak sedang menakut-nakuti kita. Tuhan Yesus menginginkan supaya para murid waspada dan peka, bukan supaya menyerah, melainkan berjaga-jaga. Di samping waspada dan berjaga-jaga, para murid harus menjadikan tantangan sebagai kesempatan menyatakan harapan dalam Kristus, bergantung pada pimpinan Tuhan. Sekalipun berjuang dalam iman bersama Tuhan itu berat dan melelahkan. Ya, bukankah tidak ada barang mewah yang harganya murah? Hanya dengan bertekun dalam iman yang benar, orang percaya beroleh kemenangan dalam segala keadaan dan hidup dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa-masa Prapaskah ini mari kita pakai untuk semakin berjuang menyatakan harapan dan iman kita hanya kepada Kristus Yesus. Tetaplah bertahan, jangan menyerah. Sekalipun hidupmu sangat berat, ingat, Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bukankah Dia juga Tuhan kita yang telah mengalahkan kuasa maut itu? Bukankah Dia juga Tuhan kita yang mampu menolong kita dan dari setiap pergumulan dan penderitaan hidup kita? Ya, Dia sungguh Maha Kuasa. Percayalah dan tetaplah
bertahan, jangan menyerah. Amin, kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk tetap bertahan dalam penderitaan kami di dunia ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku LD nomor 449 ayat 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.